sekalian. Hikmat Tuhan menguasai kami sekalian, sehingga kebenaran-kebenaran itu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian terpenting di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema hidup yang berguna. Coba sebutkan 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang tema ini, hidup yang berguna, saya ingin mulai dengan suatu pernyataan dari seorang yang cukup terkenal, seorang ilmuwan fisika yang bernama Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan begini, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Jadi saya ulang ya, Albert Einstein seorang fisikawan ya, ilmu fisika dia kuasai, hebat ini orang ya. Dia mengatakan bahwa berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Waktu saudara saya menemukan pernyataan Albert Einstein ini, dan kemudian saya mengkonvertnya dengan beberapa ayat di dalam Alkitab, saya menemukan saudara bahwa apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ini juga yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang percaya atau bagi orang-orang Kristen. Misalnya ayat di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat ini ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi dalam pasal yang pertama ayat yang ke-21, dia mengatakan begini sampai dengan 24 ya, saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saudara garis bawahi kalimat itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kalimat bekerja memberi buah itu kita artikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sama saja dengan menjadi berguna. Karena kalau kita bicara soal buah, itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang dapat dinikmati, sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain. Lalu kemudian dia mengatakan ayat yang ke-23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu dikatakan untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi saudara, Rasul Paulus mau beritahu kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, betapa pentingnya hidup itu berguna bagi orang lain. Sebab kalau cuma berhasil tapi tidak berguna, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya tidak ada terlalu dampaknya baik bagi lingkungan, apalagi bagi kehidupan kekristenan. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak menempatkan orang per orang di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi manusia yang eksklusif, untuk menjadi manusia yang hanya bagi dirinya sendiri. Tidak, Tuhan menempatkan kita untuk menjadi berguna bagi sesama kita. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari firman Allah. Bagaimana orang Kristen itu bisa menjadi berguna. Bukan hanya saja berhasil, tapi berguna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, saya mau ajak kita untuk memperhatikan contoh kasus ya. Saudara, saya mau angkat di dalam kitab Daniel ya. Kitab Daniel, saudara, pasal yang pertama, kita menemukan saudara kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Nah, kalau kita memperhatikan orang-orang ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang-orang yang sangat berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya cerita sedikit, saudara, sejarah tentang kitab Daniel. Nah, kalau kita belajar Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel itu pernah terpecah menjadi dua bagian. Israel itu kan ada 12 suku, ya. 12 suku itu terpecah menjadi dua bagian. Suku yang 10 itu ada di kerajaan utara, lalu kemudian yang 2 itu ada di kerajaan selatan, ya. Yang 10 suku ibu kotanya di Samaria, kerajaan utara itu ibu kotanya di Samaria, lalu kemudian kerajaan selatan ibu kota di Yerusalem. Nah, yang 2 suku ini. Nah, namun dalam perjalanan waktu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua kerajaan ini kemudian dibombardir oleh saudaraku bangsa yang memiliki kekuatan pada waktu itu. Salah satunya bangsa Asyur. Asyur itu menyerang, membabi buta saudaraku orang-orang yang ada di Samaria, kerajaan utara, dan kemudian membawa mereka ke tawanan, ya. Saudaraku, di saat yang sama Asyur diserang, kerajaan selatan pun diserang. Asyur itu sekarang Iran. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kerajaan selatan pun diserang oleh kerajaan Babilonia atau Babel yang waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, saudara, waktu Israel diserang, itu Nebukadnezar melakukan 3 tahapan penyerangan. Tahapan penyerangan yang pertama, saudaraku, dia menawan orang-orang tertentu saja. Dia bawa ke Babel, saudara, menjadi budak di Babel. Lalu kemudian saudara datang lagi serangan yang kedua, juga masih sama. Dia kembali lagi membawa orang-orang tertentu yang dia anggap pintar, yang dia anggap berhikmat, yang dianggap bisa dipekerjakan, dimanfaatkan di Babel. Dia angkut dari Yerusalem, saudara. Tapi pada penyerangan yang kedua itu, dia bukan hanya saja mengangkut, tapi dia mulai hantam bait suci. Sehingga perabot-perabot di dalam bait suci itu, misalnya tabut perjanjian, itu diangkut dan dibawa ke Babel. Saudara yang terkasih, nanti pada serangan yang ketiga, baru dia akan ratakan semua. Ya, bait suci diratakan, tembok-tembok diratakan, dan manusia lari kiri kanan. Ada yang ditawan, ada yang lari ke Mesir, ada yang lari ke negara-negara lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pada penyerangan kedua itulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa. Saudara yang terkasih. Nah, itulah kita baca dalam kitab Daniel. Nah, apa maksud Nebukadnezar membawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sekali lagi saya ulang. Karena, saudaraku, ternyata dalam kacamata Nebukadnezar, orang-orang Israel itu memiliki, saudaraku, kemampuan yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca kitab Daniel, kita menemukan pernyataan itu, ya. Saya ajak kita untuk melihat itu teks kitab Daniel dulu, pasal yang pertama. Saya bacakan ayat 4, ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi ini orang-orang hebat semua, saudara yang terkasih. Nebukadnezar melihat itu. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nebukadnezar menempatkan mereka di kerajaan Babel. Ya. Nebukadnezar mau mempekerjakan mereka. Perhatikan saudaraku di ayat yang keempat, ayat yang keempat tadi, untuk bekerja dalam istana raja di bagian terakhir. Lalu kemudian ayat yang kelima, harus bekerja pada raja. Saudara yang terkasih, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pikir kiri kanan, ya, kokotong ini datang nih bukan botompu daerah, ya saudara. Bikin apa botong kerja buat raja? Bikin apa botong kerja buat orang pun negara? Ya saudaraku, yang datang bikin botong jadi budak di ini negara. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kacamata sekuler. Tapi waktu Daniel menyadari bahwa dia sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego pun demikian. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, meski mereka bekerja bukan di negeri mereka, mereka adalah tawanan-tawanan yang bekerja di negeri orang lain, tetapi mereka mau menyatakan kegunaan mereka di tengah-tengah bangsa itu. Kenapa? Karena waktu mereka menyatakan kegunaan mereka, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang dapat mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Ada amin? Ada amin? Nah, itu namanya berguna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dong mau kerja berhasil, dong ini kan orang pintar semua.
Ya saudara, paling non cari harta, kumpul doi banyak-banyak. Saudara pikir apa mesti pusing-pusing? Tapi tidak, mereka ini mau menjadi orang yang betul-betul berguna. Bukan hanya berhasil. Berguna bagi apa? Bukan hanya bagi orang lain dalam hal sekuler, dalam hal kerajaan. Tidak, tapi ini saudara bicara soal berguna dalam tanda kutip, arti secara rohani. Artinya berdampak secara baik. Nah, itu kita bisa lihat dalam kitab Daniel pasal 6. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Daniel pasal yang ke-6 ini. Ya, mulai dari ayat yang ke-26, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bacakan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama itu kuberikan perintah. Ini Raja Darius, saudara, raja yang tidak kenal Tuhan ya. Bukan dia orang Yahudi, dia ini kan orang Babel. Tapi ketika dia melihat Daniel diselamatkan dari gua singa, dia berkata begini. Ya, dia berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara lihat. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi saudara lihat, Daniel ini menjadi orang yang sangat berguna, bukan hanya saja di tengah pemerintahan, tapi ternyata saudaraku kegunaannya bagi kehidupan kerohanian pada waktu itu luar biasa. Sampai orang bisa kenal dia pun Tuhan Allah. Ya, orang bisa kenal ini Tuhannya, saudaraku, orang Israel, orang Ibrani, dari seorang yang bernama Daniel. Itu hidup yang berguna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya pun mau mengajak kita semua yang bekerja ya dalam bagian kita masing-masing, jadilah orang yang berguna. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, saudara, Daniel itu juga pekerja. Ya, sama seperti kita semua ini. Dia bukan full timer pelayan Tuhan, dia bukan, saudaraku. Nanti baru Tuhan pakai dia karena Tuhan lihat dia punya kegunaan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan pakai dia menjadi juga salah seorang nabi. Tapi sesungguhnya dia ini bukan nabi awalnya. Dia seorang pekerja ya, yang betul-betul bekerja di tengah-tengah pemerintahan Babel. Nah, apa rahasia atau apa saja yang kita bisa pelajari dari kitab Daniel ini, saudara, tentang bagaimana hidup yang berguna? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, saudara yang terkasih, yakni orang-orang muda, dikatakan ayat 4 tadi, yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, kalau saya baca ayat 4 ini, kita semua bisa menganalisa atau memberi arti bahwa ini bicara tentang suatu kualitas. Hidup berguna itu jikalau ada kualitas yang nampak dalam hidup kita. Saya ulang ya. Hidup itu akan menjadi berguna jika hidup itu betul-betul memiliki yang namanya kualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Bukan hanya soal kuantitas, tapi kualitas itu menjadi penting. Ya. Kualitas itu, saudaraku, sesuatu yang harus terlihat dari hidup kekristenan kita. Kalau orang Kristen tidak memiliki kualitas, maka hidupnya itu tidak ada guna apa-apa. Orang Kupang punya bahasa, ya saudara, secara khusus kami orang Timur, itu bilang namkak. Namkak itu sama dengan tanganga. Ya saudara, ya, jadi saudara bikin apa-apa aja tanganga. Kau mau bikin apa, semua saudara bisa. Ya. Kualitasnya tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, mau bikin apa? Nah, orang Kristen itu harus memiliki yang namanya kualitas. Kualitas itu menjadi penting. Saudara yang terkasih, saya punya anak nomor 2 itu hobi main bola.
Saudara yang terkasih, kemarin saya marah. Ya. Karena dia mau tiap hari saudaraku ya pergi ke lapangan futsal untuk main bola. Saudara, saya bilang begini, tidak salah main futsal. Tapi mesti ingat, futsal itu skill. Ya. Tapi kamu juga harus punya kualitas ilmu yang baik. Ya. Bagaimana nanti kalau misalnya pelatihmu, ya kamu anggap saja masuk ke timnas. Ya. Pelatihmu Sintayong. Ya. Sintayong kan ngomong pakai bahasa Korea sana. Nah lu hanya tahu bahasa Kupang ini nanti ke mana saudara. Ya. Saya bilang jangan sampai kita pun pemain-pemain itu saudara, kita punya skill bagus. Tapi persoalan kualitas tidak bagus. Bahasa Inggris tidak tahu ya saudara. Bahasa Indonesia jatuh bangun. Nah ini kan saudara persoalan kualitas. Bagaimana orang mau pakai kau kalau kau hanya punya skill tapi kualitas intelektualmu, kualitas berpikirmu tidak bagus. Saya bilang begitu. Maka saya bilang begini, sekarang ini mesti belajar sungguh-sungguh. Mesti belajar dengan baik. Karena kuantitas dan kualitas itu menentukan kamu berguna ke depan atau tidak. Beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya khotbah di SMK Negeri 6 Kupang dalam ulang tahun yang ke-21. Ya. Utusan dari dinas atau kepala bagian apa, ya dia memberikan kata sambutan, dia bilang begini, ingat anak-anak, Tuhan terima kita apa adanya, tapi dunia terima kita itu ada apanya. Tuhan terima lu apa adanya, tapi dunia terima kau itu ada apanya. Tapi saya mau bilang begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang Tuhan terima kita apa adanya dalam arti, ya mungkin ketemu masa lalu tuh jelek, betong pernah jadi orang yang sonde baik. Tapi bukan berarti Tuhan mengabaikan kualitas. Orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan itu semua orang-orang yang berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita belajar tentang Paulus orang berkualitas. Dia kalau boleh sekarang ya kita samakan, dia tuh punya gelar tuh doktor itu. Karena dia pun guru besar, Profesor Gamaliel itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu orang paling pintar, guru besarnya, ahli Taurat dan orang Farisi. Yang punya murid seorang yang bernama Paulus. Dan itu murid kesayangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Paulus bukan orang bodoh. Daniel bukan orang bodoh. Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang bodoh. Orang-orang yang memiliki kualitas di dalam pekerjaan. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya meningkatkan kualitas kita. Ya. Sekarang tambah canggih, ada yang namanya AI, kok apa itu ya? Tinggal kita omongin, dia lebih pintar ya saudara. Itu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita ini hanya minta maaf cuma 6 kak saja, maka kita tidak akan jadi orang yang berguna. Berhasil mungkin iya, tapi berguna tidak akan pernah. Tapi mari pada kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita, ayo mari tingkatkan kualitas kita dengan lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ada orang memberikan pelesetan tentang kualitas. Ya. Kualitas itu terdiri dari 2 suku kata katanya, kuali dan tas. Ya. Lalu dia bilang begini, kalau namanya kuali itu berarti bicara tentang makan, saudara. Maka orang yang berkualitas itu adalah kalau perutnya buncit ke depan. Ya, karena makannya banyak, saudara, maka dia perut besar. Jadi orang kadang-kadang kalau lihat yang kurus-kurus, itu orang bilang tidak ada kualitas. Kalau yang gemuk-gemuk itu berkualitas. Ya, itu pelesetan, saudara. Kadang-kadang yang gemuk juga kualitas 0 ya, saudaraku. Ya, ini saya bicara, saudara. Itu bukan standar kualitas. Standar kualitas itu tidak dilihat dari postur badan kita. Ya, ada yang bilang lagi, Pak Pendeta, karena unsur yang kedua kan satu itu tak kuali, yang kedua itu tas. Tas itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa? Suka biasanya uang di dalam. Ya. Jadi orang kalau dilihat kualitas tuh kalau di mana-mana tuh bawa tas. Ya.
Kalau dia jalan botas terus orang bilang ini dulu, ya ini dulu. Kalau yang jalan son botas itu orang bilang ini dong, ini son pakai, ya saudara. Tidak, itu juga pandangan dunia. Kadang-kadang yang botas itu hanya formalitas, isi dalam kosong semua. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, kualitas bukan dilihat dari itu. Kualitas itu dilihat dari potensi sesuatu yang saudara miliki dalam hidup ini. Percayalah, kalau engkau meningkatkan kualitasmu, maka engkau pasti akan menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Ada amin? Saudara yang terkasih. Yang kedua, bicara soal berguna. Perhatikan ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ini ya. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin-pemimpin istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, ini konteks orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu, saudara yang terkasih, mereka punya aturan yang ketat. Salah satunya orang Yahudi itu tidak boleh, saudaraku, makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu aturan Yahudi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa? Ya, karena di balik dari berhala itu ada pekerjaan setan. Saudara. Nah, orang-orang di Babel, apalagi Raja Babel, saudara, itu identik dengan yang namanya penyembahan berhala. Semua aqua raja belum minum, itu udah mesti pisonggo-songgo dulu. Ya. Semua makanan apapun itu harus dipersembahkan kepada dewa mereka lebih dulu. Saudara, makanya sampai mereka buat patung yang harus disembah oleh semua. Ya. Karena mereka memang mempercayai ada kekuatan daripada kekuatan berhala itu begitu kuat. Kekuatan okultisme itu begitu kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi meskipun ada perintah dari raja mereka harus makan dari santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena mengandung kekuatan magic di sana. Supaya orang kalau makan itu tambah kuat, tambah pintar. Ya saudara, karena sudah ada muatan supranaturalnya, sudah ada muatan roh jahatnya di dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Daniel tidak mau sesuai dengan prinsip keyahudiannya. Meskipun saudaraku, mereka sudah dirubah nama-nama mereka. Tadi kok saudara kalau membaca kitab pasal yang ke-7, saudaraku, Daniel itu ada nama unsur Elohim. Ya. Lalu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikasih ganti dengan nama Belshazzar. Belshazzar itu dewanya orang-orang Babel. Hanaya ada unsur ya itu Yahweh, saudara. Tapi kemudian dirubah menjadi Mesak, Sadrak, ya. Misael ada unsur Elohim, saudaraku. Dirubah juga namanya menjadi Mesak, jadi Sadrak, Mesak. Asaria ada unsur Yahweh, ya. Tapi juga dirubah menjadi Abednego. Saudara, dunia merubah mereka punya nama, berusaha untuk menggantikan, saudaraku, kehidupan mereka dari penyembahan kepada Elohim, penyembahan kepada Allah yang benar, Yahweh, kepada ini patung-patung penyembahan berhala semua. Tetapi sekali lagi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Saudara ingat baik-baik, dunia ini tiap hari itu hanya tawarannya tuh bikin rusak. Bikin rusak orang dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya khotbah di Polda pagi tadi, saudara. Ya. Kasus yang sekarang lagi berkembang Rudy Soik dan segala macam. Sudah lihat itu. Ya. Ini tertahu mana yang betul. Ya. Yang Rudy yang betul kok. Yang propam yang tangkap yang betul kok. Tapi saya lihat ini kasus yang terjadi di tengah-tengah dunia. Hidup di tengah-tengah dunia itu begitu. Dunia berusaha mau kesancur ketong. Ketong ada bagus-bagus naik. Dunia mau kescegat. Nah kalau botong sudah betul-betul jadi anak Tuhan yang jaga diri. Ya. Botong sudah jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu bahwa beta pun hidup ini harus berguna. Ya saudara. Maka botong akan terkontaminasi. Botong akan dipengaruhi dengan keadaan tawaran-tawaran dunia yang hanya sesaat. Tapi bikin rusak buat tempuh hidup selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Nah karena itu hari ini saya mau beri pesan firman Tuhan ini buat kita. Kalau kita mau berguna, kita mesti jaga betempu diri baik-baik. Self control itu mesti ada. Ya saudara. Tawaran, kita bisa lari dari tawaran-tawaran itu. Ini namanya dunia, ini pasti ada tawaran. Tapi betul bisa menghindari. Saudara, kita bisa bikin saudaraku tameng self control yang baik terhadap betempu diri. Sehingga betul bisa betul-betul menjadi orang yang berguna. Dunia mau rubah sini sana, tapi botong sone boleh sampai menjadi orang yang saudaraku seperti yang dunia inginkan. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makanya dia bisa jadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah kehidupan gereja. Sekali lagi hari ini, apapun posisi saudara, ingat baik-baik, kerja dan tulus ikhlas. Kerja dan baik-baik ya saudara. Kita pun job yang mana yang Tuhan sudah tetapkan, potong kerja ya. Jangan pernah terpengaruh dengan yang lain-lain saudara. Karena pengaruh yang lain-lain bisa masuk bawa masuk beton dalam jurang ya. Alkitab bilang ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujung menuju maut ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu karena tidak memiliki self control. Karena itu yang kedua, kalau mau berguna, self control mesti tambah hari dibangkitkan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana seorang bisa berguna? Saudara, kalau kita membaca kitab Daniel, pasal yang ke-6, kita temukan di sana bahwa terjadi konflik. Ya. Semakin orang itu berguna dan berhasil, itu pasti ada kecemburuan sosial. Itu di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini tengah-tengah dunia ini begitu. Satu kalau semula naik, waduh bahaya. Makanya entah saya pernah omong di sini atau belum ya. Saya suka kasih ilustrasi kepiting rote dan kepiting timur. Saudara, satu hari ya di pasar Naikoten, saudara, seorang bapak pergi belanja dengan istrinya. Lalu kemudian saudara waktu mereka belanja, mereka hari itu mau bikin makanan dari kepiting. Jadi mereka carilah kepiting, saudara. Sampai di penjual kepiting. Waktu mereka sampai di penjual kepiting, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kepiting itu ada 2 ember. Tapi yang satu ember ditutup, yang satu ember tidak ditutup, saudara. Jadi si pembeli ini, Pak dan Ibu ini tanya, minta maaf Mak, mau tanya, ini kepiting dua-dua di ember ini kok? Iya Bapak. Tapi kenapa kok Mak tutup yang satu, satu Mak son tutup. Lalu ini penjual jawab, saudara, ini beda Bapak. Kalau yang koton tutup itu kepiting timur. Kalau yang koton buka ini kepiting rote. Kok apa beda kepiting timur dan kepiting rote? Ya saudara, lalu Mama Tua jelaskan. Kalau kepiting rote punya itu, kotong sone tutup. Kenapa sone tutup? Karena waktu satu mulai naik-naik, yang satu gak ekas jatuh. Ya, makanya tidak perlu tutup. Otomatis dong tidak lari keluar. Karena satu naik, satu gae. Satu naik, satu gae. Tapi kepiting timur punya tidak. Kita mesti tutup karena do naik son ada yang gae. Jadi naik itu kadang keluar dari ini ember, makanya mesti tutup supaya tidak boleh keluar dari ember. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta maaf orang rote, tapi ini tidak bermaksud memberitahu bahwa orang rote itu suka gae kas jatuh orang lain. Ya, tapi ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa orang dunia itu kadang-kadang begitu. Lihat teman satu naik, model kepiting tadi. Ya, suka orang naik, gae kas jatuh, gae kas jatuh. Sudah lihat Daniel itu begitu. Ya, di situ tidak ada orang rote, hanya ada orang Babel. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi sudah lihat Daniel ini bagus. Darius puji sandia karena dia punya keahlian, kepintaran, kualitas mantap, saudaraku. Ya, dia mulai naik, mulai dapat jabatan, ya mulai dipercaya ini itu. Orang mulai cemburu sandia. Dong cari cara karmana supaya gak ekas jatuh Daniel. Saudara yang terkasih, dong pikir kiri kanan, dong tahu Daniel ini kan suka berdoa toh, suka menyembah dia pun Tuhan Allah Yahweh. Ya sudah tiap hari mesti berdoa satu hari dikatakan 3 kali dan menghadap ke Yerusalem. Saudara, maka dong cari cara karmana dong mulai hasut Raja Darius
supaya bikin patung dan bikin surat perintah untuk tidak boleh ada orang di negeri ini yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat. Saudara yang terkasih, siapa berani lawan, masuk gua singa. Tapi Daniel, saudara, dia tidak mau tahu. Dia tidak pernah mau, saudaraku, berkompromi yang namanya kejahatan. Dia tetap takluk dan taat kepada Tuhan. Tuhan adalah pusat penyembahannya. Dia tidak bisa, saudaraku, diobrak-abrik, ditakut-takuti hanya dengan, saudaraku, memasukkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu cerita itu, bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Singkat cerita, orang lagi menyembah patung yang dibuat, saudaraku, untuk disembah patung Nebukadnezar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel justru dia masuk ke dalam kamar doanya dan dia menghadap ke Yerusalem. Dia tidak takut dan berita itu sampai ke telinga raja dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi saudara dengar, orang yang berguna tidak bisa dihambat oleh apapun. Orang yang berguna itu pasti akan terus bersinar. Alkitab memberitahu kepada kita, cahaya orang benar itu seperti fajar yang kian hari kian bertambah terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana yang ketiga ini yang saya mau beri kesimpulan kepada kita semua? Ingat, tantangan itu pasti ada. Tapi bersama dengan Tuhan, Anda akan melewati setiap tantangan. Hari ini kita berdoa, saudara yang terkasih, bukan hanya mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi keberhasilan, ya, tapi kita berdoa karena kita tahu semakin tinggi, semakin berhasil, tentu tantangan tidak sedikit. Saudara yang terkasih, saya punya kawan di salah satu bank tertentu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia menjadi kepala juga, ya. Difitnah sana sini, padahal dia punya keberhasilan yang baik. Dibuang pi alor sana. Sampai di alor dong sana puas. Dong fitnah dia dibuang pi Bali sana lagi. Sudah. Tapi Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Orang-orang yang benar. Yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tetap jaga dan Tuhan pelihara. Tuhan bikin perkara. Tuhan permalukan orang-orang yang saudaraku memfitnah dia. Dan puji Tuhan. Saudaraku, akhirnya Tuhan bawa kembali dia kembali ke kota Kupang. Ya. Saya mau beritahu kepada kita semua yang hadir, ya, dunia ini memang modelnya seperti itu. Tapi ingat, kalau Anda bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan tidak bisa bela. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena itu kalau mau menjadi berguna, jangan pernah lupa Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara, tempatkan Tuhan menjadi yang utama. Tadi Kapolda mengatakan, ingat, ya, kalau hari ini kamu mau bekerja dengan baik, mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan berdoa. Saudara, wah, waktu Kapolda datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lihat dia buka HP. Saya biasa lihat pemimpin-pemimpin buka HP. Tapi hari ini saya lihat beda, ya saudara. Kapolda punya buka itu Ayub pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dia lagi baca rentetan tuh ayat-ayat semua, saudara. Wah, ini dulu, ini pemimpin yang bagus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya. Saudara yang terkasih, saya mau beri pesan ini yang terakhir. Utamakan Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah pekerjaan. Jadi 3 pesan hari ini. Kualitas, self-control, dan sekali lagi yang ketiga adalah prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. 3 hal ini kalau kita pegang, hidup kita tambah hari tambah berguna. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitaran kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya minta boleh sorong tangannya bersama-sama. Oke. Ya, saya mau kasih kado hari ini. Ya, saudara. Kadonya adalah menjadi orang yang berguna, ya. Terima kado. Yang pertama adalah saudara harus memiliki kualitas. Itu satu. Yang kedua, milikilah self control yang baik. Lalu yang ketiga, terimalah prioritas. Yang penting adalah Tuhan nomor 1 di atas segala-galanya. Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Tutup tangan rapat-rapat. Lalu simpan di dalam hati. Amin. Tuhan berkati hidup saudara menjadi berguna. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita nyanyikan ini pujian.